Oke, what's up? Apa kabar guys? Kita ngomong analisa mingguan guys ya. Cryptocurrency, forex, US stock ya. US dollar index menguat, komoditi dan indeks merah semua. Gimana market minggu depan? Nah, kita bahas ya guys ya. Jadi kalau gua sih ngelihatnya memang kemarin tuh kata-katanya Mr. Powell ya guys ya, yang bilang bahwa ya mungkin kita akan lebih cepat menaikkan interest rate gitu ya. Tapi menurut gua he try to satisfy the market gitu ya, tetapi mungkin ada beberapa data yang harus kita lihat gitu ya. Memang increment atau reboundnya US tuh ya kayaknya tinggi banget gitu ya, dan inflasinya tidak diharapkan menjadi hyperinflation gitu ya, karena kalau hyperinflation inflasinya akan naik mungkin bisa double digit dan segala macam gitu ya, yang dimana tidak terkontrol gitu ya, karena recovery memang sudah terjadi. Sekarang pun gue juga lagi nonton NBA nih, Brooklyn lawan Milwaukee gitu ya. Dia itu udah rame tuh stadionnya guys ya, udah penuh gitu ya, dan semuanya ya udah ngumpul kayak biasa aja, walaupun ada beberapa yang pakai masker tapi maskernya di dagu. Oke guys, jadi kita lihat aja ya, kita analisa santai-santai dan kita lihat sambil peluangnya ya. Untuk kalian yang main di komoditi atau trade di komoditi atau di contract for difference gitu ya, ya you can get a cuan gitu ya, kamu dapat cuan atau profit gitu ya dengan open buy atau open long atau open short gitu ya, atau sell gitu ya. Jadi kalau menurut gue santai-santai aja, apapun itu kita bisa mendapatkan zuhan gitu ya guys ya. Oke, lanjut ya. Kita akan mulai berdasarkan sentimen. Jadi udah gue bilang bahwa hawkish view from Fed gitu ya, yang dimana kita lihat juga nanti di tanggal Juni 23 Fed Chair Mr. Powell akan ngomong lagi ya guys ya. Jadi kita lihat apakah ini akan mereduce down atau memboost down indeks dolar dan akan membuat koreksi mata uang dan komoditi against that US dollars gitu ya. Jadi kita lihat yang ini. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada beberapa sentimen seperti biasa. Kalau di hari Kamis biasanya ada US oil crude gitu ya. Lalu itu adalah inventory crude oil yang ada di Amerika. Lalu setelah itu ada unemployment ya, claim ya, biasa itu dilihat di mingguan. Nah kalau misalnya berkurang terus, nah mungkin memang inflasi dan perbaikannya memang terus terjadi gitu ya guys ya. Nah lalu kita lihat bahwa di GBP USD gitu ya, GBP juga akan ada monetary policy atau menteri keuangan summary gitu ya di tanggal Juni 24. Nah kalian juga harus lihat tuh ya apa yang akan terjadi gitu ya. Oke. Step lalu ada beberapa mengenai kripto. Ya, kripto kalau nggak salah mulai nih Denmark udah mulai melihat bahwa half regulated kripto mungkin saya akan terima kalau sudah diregulated ya. Jadi tetapi juga banyak yang bilang bahwa crash itu still forecasted gitu ya, masih bisa turun lagi tuh karena memang kelihatan dari chartnya memang seperti itu gitu ya. Robert Kiyosaki kalau nggak salah bilang bahwa masih ada biggest crash-nya gitu ya, kemungkinan dia akan turun sampai 24.000 gitu ya dia bilang gitu ya. Tapi kita lihat aja dari sisi nanti chartnya. Lalu Denmark tadi ya, open reviewing position untuk partially regulated crypto ya, kita lihat apakah memang bisa lancar atau enggak gitu ya. Lalu setelah itu ada beberapa saham ya dari US stock yang menurut saya lucu ya, walaupun memang ada beberapa yang drop gitu ya, tapi saya melihat bahwa yang ini ada beberapa kayak pembayaran pakai digital
ya, the oldest one actually, PayPal dan ya atau Visa gitu ya, itu mulai seru gitu ya. Google dan Moderna juga seru ya. As I say, financial ya itu masih oke gitu ya, nggak cuman banking gitu ya, lalu digital dan kesehatan. I think we going to focus on this ya guys ya, yang dimana kayaknya lebih seru nih ya kalau kalian mau ambil di US stock ataupun indeksnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke sini ya guys ya. Ke sini itu kita akan masuk sini ya. Salah ya. Nah, kita akan masuk pertama, kita lihat di XY. Salah. Sorry guys. US dollar currency index guys. Ya, naik ya di atas 91, 92 dan mulai naik ke sini. Ya, kita lihat aja guys, kalau memang dia masih bisa tembus ya dari 92 bisa menuju 93 guys. Ya, apalagi dia baru keluar nih. Kita tunggu aja jejakannya ada di mana. Hati-hati kalau misalnya dia koreksi dalam lagi ya, terutama kalau misalnya kayak gitu berarti masih buat lower high, lower low gitu ya. Nah, kalau dia bisa tembus dari area sini 93, wow, wadidaw gitu ya. Tapi yang di sini nih udah ketembus ya 91 dan segala macam. Jadi udah lumayan nih breakout dari 5 Aprilnya atau dari bulanannya ya. Kalau dia breakout dari sini, wah, berarti dia bisa breakout dari 22 Septembernya. Kita lihat aja ya guys ya. Lalu setelah itu kita lihat SPX atau S&P 500 ya, kemarin ada koreksi karena ada kebijakan tapering yang mungkin akan dilakukan gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya masih dalam ambang batasnya ya, hati-hati ya guys ya. Jadi kalau dia naik lagi mungkin boleh dibeli lagi ya guys ya. Tapi kita batasin aja ya, SL mau ditaruh 4050 gitu ya ataupun 4011 ya buat teman-teman yang trade di indeks. Lalu setelah itu ada US 30 ya di Dow Jones. Ya, adalah saham-saham 30 saham-saham yang paling liquid gitu ya. Nah, ini juga lagi koreksi ya guys ya. Lumayan dalam nih koreksinya gitu ya. Nah, kita tunggu aja ada pantulan di 32104 ya. Kalau misalnya dia ada pantulan di area-area situ ya, mungkin bisa dibeli ya. Nah, tapi hati-hati nih ya, kemungkinan karena dia udah breaking out the pattern dari daily gitu ya, kemungkinan akan sideways dulu kemungkinan ya. Lalu di sini nih ya lagi tes MA20, wajar ya biasanya kayak begini 26 Oktober. Kita lihat aja apakah dia akan ada pantulan setelah dia tembus MA20-nya. Oke. Lalu setelah itu kita akan masuk ke mana lagi nih guys? Ke ini ya. Forex ya. Forex, jangan lupa ya kalau udah analisa seperti ini eksekusi di broker-broker yang terpercaya guys ya. Jangan sampai broker-broker tersebut yang abal-abal, duit lo nanti nggak balik. Yang terpercaya banyak kok yang low spread gitu ya, no fee, no commission dan segala macam gitu ya. Lalu juga terregister di Bapeti, jadi duit lo nggak akan hilang. WD-nya gampang, pakai BCA ya kan, Bank Sejuta Umat dan segala macam. Withdraw-nya gampang, mau deposit juga gampang, enak kan. Nah, salah satunya yang gue pakai tuh ya adalah GIC. Kalian monggo kalau kalian mau pakai gitu ya. Gue udah ngalamin sendiri bahwa withdraw gampang, masukin gampang, WD gampang gitu kan, dan fee-nya juga relatif rendah gitu ya guys ya. Nah, itu ya, jadi kita masuk ke GBP USD ya, yang gede-gede dulu ya, lagi koreksi ya semuanya ya tuh ya, jadi harus hati-hati koreksi, mungkin akan ada pantulan di sini ya. Nah, mungkin akan ada pantulan di sini, kita batasin aja ya guys ya biar kalian gampang. Nah kita batasin aja di sini ya. Kalau dia jebol lagi kemungkinan baru ada pantulan di 133250 ya guys ya. Kalau ada pantulan di situ hati-hati kalau jebol di sini karena terbentuk nih double topnya ya. Oke.
Lanjut ya guys ya. Ini di weekly ya. Lalu di daily ya. Nah, yang seperti gue bilang ya, udah gue garisin ya. Kita tunggu ya pantulan di sini. Ya, itu GBP USD. Ya, kalau kita lihat pakai mainan baru gue nih. Ya, zigzag. Ya. Nah, kita lihat ada pantulannya nggak di sini ya. Kalau ada pantulannya lumayan lucu nih. Ya guys ya, kalau misalnya ada pantulan di sini lumayan lucu nih. Ya, kita lihat aja, tunggu sampai mantul, jangan tunggu sebelumnya. Ya, di 4 hours juga seperti itu. Ya. Oke, di 4 hours juga seperti itu nih ya. Ya, bestingnya sih kalau kalian mau ya, kalau kalian mau sih boleh lah di sell ya, tapi tunggu reversalnya dulu. Jadi kalau ada mantulnya terus reverse lagi balik ya, boleh lah di sell. Ya, itu GBP USD. Lalu Euro USD. Euro USD juga sama ya. Ya, ini udah balik nih. Set. Tunggu lagi ya guys ya. Balik lagi 1109, mungkin dia akan mantul sampai di area 117835 ya, konservatifnya gitu ya. Ataupun bisa sampai di area 169184 ya guys ya. Area ini gue tutup dulu biar nggak pusing ya. Ini gue naikin. Nah, oke, jadi kalian lihat bahwa strong downtrendnya masih kenceng ya guys ya. Nah, oke, lanjut setelah itu kita akan masuk ke Euro USD. Dan kalau kalian lihat Euro USD yang ada di daily, ini mainan gua tapi bagusnya di daily ya. Oke. Ya, kita lihat ya, 23,6 ya, ada pantulan nggak di sini? Ya, kalau dia nggak ada pantulan, dia balik lagi naik gitu ya, mantul cuman di 05, balik lagi ke atas. Nah, itu mungkin dia bisa masuk ke area 115 ya, kalau di daily seperti itu. Oke. Lanjut setelah itu ada GBP USD, USD CAD ya. USD CAD kalau menurut gua, wah, wadidaw gitu ya, udah mulai naik ya guys ya. Jadi di 4 hours udah mulai naik dan akan menuju area 125022. Kalau saya kayak begini nggak usah dikejar guys, tunggu dulu dia koreksi 123925, balik lagi ke atas, monggo lah dikejar di 4 hours gitu ya. Tapi kalau saat ini belum ya guys ya. Di 4 hours juga sama nih, jedet gitu ya. Kalau kalian mau dapet cepet-cepet sih bongo-bongo aja nih, bisa diambil ya. Oke, lanjut setelah itu ada USD JPY ya. USD JPY guys ya, kayaknya juga seru nih ya. Di 4 hours dulu ya, gua taruh ya, USD nya lagi menguat ya. Nah ya, jadi kita lihat ya, ini agak telat nih, apakah besok ada hiking up ya. Kalau ada hiking up bisa menuju 110 ya guys ya. SL kalian taruh 110043, beli di area 110294, itu 4 hours. Lalu setelah itu ada GBP JPY ya. GBP JPY lagi turun ya, dalam ya guys ya. Jadi mungkin dia akan sampai ke 151679. Oke. Nah, untuk XAU USD ya ini juga sama nih guys, masih strong downtrend gitu ya. Nah, tapi kalian harus hati-hati ya guys, mungkin akan ada pantulan friendly bounce atau dead cat bounce gitu ya di area-area sini. Nah, kalau kebetulan kalau kalian lihat ya, set kemungkinan apakah masih beginning of uptrend atau enggak, kita lihat ya. Ya, jadi kalau misalnya dia naik ada di sini, kemungkinan dia akan membentuk higher. Ini kok di one day. Nah, kebetulan kemungkinan dia akan membentuk higher high, higher low nih. Ya, kita lihat aja nih. Ya, dia ada pantulan nggak? Ya, kalau ada pantulan, ya daerah-daerah sini. Nah, karena ini supportnya lumayan kuat nih guys. Ya, support yang udah dibuat dari tahun lama banget nih
ya 1763 ini ya. Jadi kita lihat, hati-hati ya yang mau ngambil di sell untuk hal ini gitu ya, terutama kalau ada pembalikan yang kenceng ya, harus hati-hati ya guys ya. Lanjut setelah itu XAU USD tadi. Lalu ada beberapa gue lihat ada apa namanya, ini masih kenceng ya nih ya, GBP USD kayaknya masih strong uptrend ya. Kalau kalian lihat di daily juga sama ya, masih strong uptrend GBP USD ya Australia. Kalian boleh lihat ya untuk pair mixnya gitu ya, di 4 hours juga lumayan ya. Kalau besok naik lagi nih SL di bawah 184027, mudah-mudahan bisa nyampe 186577 ya guys ya. Beli di area 184834 atau 835. Oke. Lalu GBP NZD ya. GBP NZD juga seru ya guys ya, alon-alon asal kelakon ya guys ya. Nah kalau kalian lihat di daily-nya ini seru banget ya, kalau menurut gua bisa menuju area 201229 ataupun 20161 ya, daerah-daerah sini nih guys ya. Nah kalau dia tembus naik lagi pelan-pelan ke atas gitu ya, SL kalian taruh 196935 ya, beli di area 198312 ya guys ya, mudah-mudahan nyampe 20820 ya. Oke. Nah itu dari apa namanya forex ya. Lalu kita lihat BTC USD. Jadi ada beberapa ya kita yang perhatiin ya. BTC USD ya masih turun ya guys ya. Jadi be careful ya. Dan kalau saya lihat yang ada di sini BTC USD ya di daily atau di 4 hours gitu ya. Nah ini masih turun nih guys, dan dia balik lagi nih di area sini. Jadi kalau gua akan membuat harus hati-hati ya guys ya, gitu ya. Nah kalau di daily ya, di daily juga sama ya, tuh turun lagi vet gitu ya, mungkin akan tes lagi ke 30369, ataupun kalau dia jebol bisa ngeri nih ya, mungkin bisa ke 2418 ya, 24 ya, daerah-daerah sini ya, 24 ya. Nih ya, sorry ya gue garisin ya. Kalau dia jebol ya, jebol dari 30.000 ya. Oke. Nah daerah-daerah situ nih guys ya, kalau dia jebol ya, kalau dia jebol mungkin bisa ke sini. Habis soalnya ini lumayan nih ya, turunnya lumayan ya. Di sini ada strong kuat sih 30.000-nya. Kalau dia jebol 30.000 mungkin ke sini. Kalau kalian yang punya hanya bisa open posisi naik doang, harus hati-hati. Oke. Lalu ada Ethereum USD. Ethereum USD juga sama ya guys ya, masih tes support, dia nggak jadi lagi. Kalau dia turun lagi hati-hati ya, bisa ke 1.500 ya guys ya. Nah kalau di sini Ethereum USD juga sama ya. Kalau kalian mau open sell monggo ya, targetnya sampai 1882 ya. Lalu setelah itu ada BNB ya, BNB juga sama ya. Nah ini juga lagi turun ya, jadi semuanya masih melemah ke 259 ya. Nih SL kalian taruh di 398, mudah-mudahan nyampe 262 nih ya. Sorry 289 262 ya, daerah sini. Oke. Lalu ada Doji USD ya, juga sama ya guys ya. Masih turun ya, menuju 022820 ya, daerah-daerah sini ya guys ya. Kalau kalian taruh di sini ya, ini masih turun ya, tuh ya, jedet gitu ya, mungkin bisa menuju ke area 02056 ya. Oke. Ya, masih turun nih. Oke. Lanjut ya. Setelah itu Doji, BNB ya. Oke.
apalagi Binance udah, Cardano ya. Cardano oke. Cardano juga lumayan nih ya, masih turun, kalian lihat ya. Ya, kalau dia bisa mantul lagi, kalau dia tembus ya, mungkin dia baru bisa ada inian daerah sini nih guys, ada pantulannya. Ya, kalian harus hati-hati ya. Ya, kalau dia tembus, ini baru akan mantul daerah-daerah sini nih. Sorry. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke saham. Ya, jadi seperti gue bilang, saham nih seru nih. Ya, beberapa PYPL, V, Google dan Moderna. Ya, nah PYPL. Ini seru ya guys, baru keluar dari patternnya. SL di bawah 260 menuju 315 guys, beli di area 276 ya. SL di bawah 265 dan 256 ya. Ya, mudah-mudahan jauh tinggi ya, menuju 3345 gitu ya. Lalu ada V ya, atau Visa ya, ini juga seru ya guys ya. Ya, mudah-mudahan bisa naik ya ke atas ya. SL di bawah 227 menuju 243 ya guys ya. Ya, hati-hati di daerah sini di 237 ya, kemungkinan dia bisa double top lagi, tapi menurut saya nih mudah-mudahan karena dia udah bikin higher high, higher low lagi, higher low terutama, mudah-mudahan bisa nyampe 242. Oke. Lalu setelah itu ada Moderna. Ya, Moderna juga seru ya guys ya. Nah, lagi pantul-pantul dan pas banget di supportnya ya. Kalian SL ditaruh di bawah 188. Kalau dia tembus dari 209, monggo dibeli, bisa menuju area 239 nih guys ya. Bentuknya oke banget. Oke. Lalu setelah itu ada Google, one of the highest market ya. Nah, Google juga seru ya. Masih naik ke puncak gunung walaupun ada koreksi, tetapi bertahan di supportnya. Kalau saya bilang masih menuju 2720 ya guys. Kalau dia mantul lagi dan tembus 2445 ya, tembus 2445 dibeli aja guys ya. Ya, tentunya dengan konsisten in capital management ya. 2370 adalah SL-nya kalau saya gitu ya. Tetap ya pakai SL, siapa tahu salah ya nggak? Ya, bisa menuju 2724. Ini seru banget nih. Seter. jedet gitu ya. Oke. So, itu guys. Oh ya, jangan lupa gua akan ada kelas yang menjadi cikal bakal tadi ya. Buat surviving di forex, surviving di US market, di crypto gitu ya. Itu akan gua kasih guys di pelajaran di sini, tetapi juga banyakkan sih ke saham Indonesia. Kalau kalian mau monggo ikutan ya. Semoga kalian bisa jadi trader yang mandiri karena itu tujuannya. Ya, banyak indikator yang akan gua kasih secara free. Kalian nggak perlu lagi beli-beli yang aneh-aneh gitu ya. Lalu kita akan mengajarkan bagaimana membuat stock pick. Sama tadi membuat stock pick yang gue bikin untuk untuk saham Indonesia ya. Oke, itu dari gua. Semoga bisa bisa membuat teman-teman analisanya lebih baik lagi, dan semoga cuan konsisten minggu depan. Bye bye guys.